السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur atas semua nikmat. Kita enggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ikhwan fillah, azakumullah. Pada pekan yang lalu saya jelaskan dalam muqaddimah tentang sebab apa yang terjadi dari musibah, petaka, wabah, penyakit itu dengan sebab dosa dan maksiat. Kewajibannya manusia kembali kepada Allah, yaitu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan jujur, dengan ikhlas dia bertaubat kepada Allah Taala. Dan dia wajib melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, berhenti dari semua perbuatan dosa, kembali kepada Allah. Kalau seandainya semua manusia seperti itu, maka insya Allah Allah akan hilangkan wabah ini, Allah angkat wabah ini. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, dari kondisi yang ada yang kita lihat dari kaum muslimin dengan wabah ini sepertinya mau hilang kemudian datang kembali. Saya jelaskan pada pekan yang lalu, melonjaknya itu karena banyaknya dosa dan maksiat. Tapi kemudian sebagian kaum muslimin juga merasa sedih, gundah gulana, cemas, risau dan yang lainnya. Mestinya orang yang beriman menghadapi cobaan, ujian itu dengan iman, bukan dengan perasaan. Dengan iman, dengan ilmu yang benar dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana kita muamalah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harus terus berusaha bagaimana mendekat kepada Allah, karena yang memberikan cobaan ujian Allah SWT, bukan tambah jauh dari Allah, tambah dekat kepada Allah. Makanya dulu dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syurahil rahimahullah yang wafat tahun 105 Hijriah, beliau mengatakan kanu idza farugu min syai'in atau al masajid
mereka, maksudnya para tabi'in dan para sahabat, idza farughu min syai'in, farughu maksudnya mereka jaza'u, mereka risau, cemas, mengalami ketakutan, atau al-masajid, mereka datang ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan rawi-rawinya thiqat. Disebutkan, kata Imam Sya'bi rahimahullah, Amir bin Syurahil yang wafat tahun 105 Hijriah, kanu idza farughu min syai'in, mereka para tabi'in dan juga para sahabat, farughu artinya mengalami kegelisahan, kecemasan, risau, atau al-masajid, mereka datang ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan rawi-rawinya thiqat. Ini fi'lus salaf, perbuatan salaf. Artinya kita harus lihat, kita akan kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sekarang bagaimana perbuatan salaf? Perbuatan salaf ketika mengalami kecemasan, kegelisahan, kerisauan, mereka datang ke masjid. Bukan meninggalkan masjid, datang ke masjid. Jadi mereka berusaha bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, ini diperhatikan, karena sejak Nabi SAW menyebutkan berkaitan dengan masalah ta'un, Nabi nggak pernah menyebutkan untuk menjauhkan masjid. Karena hadis ta'un banyak itu tentang wabah, tentang petaka dan segala macam, tapi nggak ada riwayat menyebutkan untuk menjauhkan masjid. Justru manusia kembali ke masjid. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu dari penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, sekitar tahun 450-an gitu, yang terjadi di Samarkand. Itu setiap hari orang mati karena ta'un itu ribuan setiap hari. Kemudian orang bertaubat, mereka datang ke masjid. Artinya seperti itu orang. Dan juga kalau kita lihat dalam kehidupan di masyarakat yang kehidupannya, kalau kita lihat ada orang yang taubat nih, dari apakah dia minum khamar, apakah dia penjahat, ketika dia taubat datangnya kemana mereka? Ke masjid. Ketika taubat datang ke masjid. Tadinya pakaiannya macam-macam, sekarang ganti sarung pakai pici, kemana dia? Ke masjid. Jadi ini harus kita perhatikan ini. Kembali ke masjid. Taubat kepada Allah, kembali ke masjid. Dan dengan itu insya Allah, dengan di masjid dia berzikir, dia berdoa, dia sholat, insya Allah Allah akan angkat wabah ini. Kalau kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid, melaksanakan ibadah, sholat yang 5 waktu di masjid, kemudian juga mereka merapatkan saf, karena saf ini penting. Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung rahmatnya. Barang siapa yang memutuskan saf, Allah akan putuskan. Wajib ini untuk merapatkan saf, nggak boleh renggang saf itu, harus rapat. Ini harus perhatikan mestinya yang seperti ini. Ini kadang-kadang nggak terfikir oleh manusia, nggak terlintas. Karena apa? Udah sibuk dengan keduniaan atau sibuk dengan protokol kesehatan. Itu bagus. Tapi juga kita harus lihat protokol syariat. Ketika di masjid, protokol syariat dijalankan. Perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ketika kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan berikan keberkahan, Allah akan kabulkan doa kita, Allah angkat wabah ini dan yang lainnya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, karena kita lihat banyak orang yang takut
Insya Allah di masjid tidak akan kena, insya Allah, berbagai macam musibah. Yakin. Ada riwayat, cuma riwayatnya agak lemah. Diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apabila Allah turunkan musibah, maka Allah akan lindungi dari orang-orang yang ada di masjid. Dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tapi di sini ada kelemahannya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting untuk ke masjid. Kalau orang awam ke masjid, ini sudah saya berbicara ini ketika kita sudah lihat semuanya, sudah jutaan orang ke masjid. Bukan satu. Di Indonesia ini orang sudah jutaan orang ke masjid, sholat di masjid. Kok masih ada segelintir orang, dan sangat disayangkan segelintir orang ini siapa? Yang sudah ngaji. Wajib untuk merapatkan, nggak boleh membuat celah, nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan. Dalam kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian, jangan kalian biarkan celah-celah untuk syaitan. Nggak boleh. Sedikit aja nggak boleh. Apalagi sampai setengah meter, sampai 1 meter. Wala tadharu furujatin lisyaitan. Ini hadis Nabi SAW. Yang kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Katanya cinta sama Nabi, ittiba sama Nabi, ikut Rasulullah SAW. Sampai sini jelas. Sekarang saya bawakan yang kedua, berkaitan dengan kondisi kita kadang-kadang lemah, gelisah. Maka perbanyak doa, zikir kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, atau yang lepas baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah, atau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada di antara doa yang khusus untuk menghilangkan kesedihan, kegundah gulanan. Nanti antum lihat di dalam buku doa dan wirid. Buku doa dan wirid dicetakan yang ke-34 di halaman 353. Itu Nabi berdoa kepada Allah Taala, dan ini banyak Nabi panjatkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Antum hafalkan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kegundah gulanan, wal hazan dari kesedihan, wal ajzi dari kelemahan, sifat lemah, wal kasal dari kemalasan, sifat malas, wal bukhli dari sifat kikir, bakhil, wal jubn dari sifat pengecut, penakut, wa dhala'id dain dan dililit oleh hutang, wa ghalabatir rijal dan dikuasai oleh orang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan disebutkan bahwa Rasulullah banyak memanjatkan doa tersebut. Ada riwayat Abu Daud dengan kalimat wa ghalabad dain wa qarri rijal. Ini hadisnya dhaif. Yang benar itu wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Itu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dibaca untuk menghilangkan kesedihan, kegundah gulanan, kerisauan, kecemasan. Karena banyak orang yang cemas dalam kondisi seperti ini. Orang yang beriman mestinya dia tawakal kepada Allah, dia banyak berzikir, dan dia serahkan urusan kepada Allah. Enggak usah cemas. Yakin Allah pasti akan menolong kita, melindungi kita. Ini saja sebagai muqaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan dari kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah
Kita masih membahas tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Pekan yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda kiamat secara umum, poin yang ke-26. Sekarang kita masuk poin yang ke-27. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlussunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Dari Ahlul Bait, dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memberikan kekuatan kepada agama Islam dengannya. Artinya dengan munculnya Imam Mahdi ini, agama Islam tegak dan menjadi izzah, mulia agama ini. Dia memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kezaliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang sangat banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah SAW. Demikian pula nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah SAW. Jadi namanya adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Jadi namanya nama Rasulullah Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Dia keturunan dari Fatimah binti Muhammad, dari anaknya yaitu Hasan bin Ali, bukan dari Husain. Dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, bukan dari Husain. Di antara ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur. Artinya Mahdi ini maksudnya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira sebagaimana disangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah itu mereka punya Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari, dan ini dari keturunan Husain bin Ali, yang menurut mereka masuk goa masih kecil, sekitar tahun 250-an. Itu ditunggu oleh orang Syiah sampai hari ini. Ini kan satu kebodohan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan begini, mereka menunggu sampai sekarang, artinya zamannya Ibnu Katsir ini, berarti sudah berlalu kurang lebih 500 tahun. Kan masuknya 250-an. Ibnu Katsir itu wafat tahun 774 Hijriah. Ya sudah 500 tahun ditunggu oleh mereka. Mereka menunggu sampai sekarang, artinya zamannya Ibnu Katsir. Padahal persangkaan mereka itu lagi igawan semata, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak punya alasan baik dari Al-Quran maupun Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Bagaimana orang masuk ke goa ditunggu nanti akan keluar sebagai Imam Mahdi Muntadhar? Ini sudah mustahil, nggak masuk akal udah. Baik dari Quran Sunnah nggak ada. Jadi yang mereka tunggu itu juga beda dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi, karena namanya Muhammad bin Hasan. Kalau ini kan namanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah.
Ini Muhammad bin Hasan al-Askari, dan juga jalurnya kata mereka keturunan dari Husain bin Ali, karena imam-imam Syiah itu jalurnya dari Husain bin Ali. Orang Syiah nggak mau pakai Hasan, karena Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah tahun 40 Hijriah, maka mereka benci kepada Hasan radhiyallahu an. Ini cucunya Nabi Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, imam-imam mereka itu, kata mereka itu dari keturunan Husain, sedangkan ini dari keturunan Hasan, Imam Mahdi al-Muntadhar. Dan Imam Mahdi ini keberadaannya nanti akan datang dia, artinya bersamaan dengan Dajjal dan juga bersama dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi ini datangnya atau adanya atau munculnya ya di saat munculnya Dajjal. Udah di akhir-akhir kemunculan Dajjal datang Imam Mahdi. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Itu tugasnya Nabi Isa. Dan hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir. Hadisnya mutawatir. Diriwayatkan dari banyak sahabat. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr ini sudah menulis tentang masalah Imam Mahdi al-Muntadhar ini sejak 50 tahun yang lalu. Waktu di awal-awal berdirinya Jamiah Islamiyah Madinah, di awal-awal beliau kuliah di sana. Setelah lulus menulis kitab namanya Aqidah Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdi al-Muntadhar. Aqidah Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdi al-Muntadhar, yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr hafizahullah. Beliau kumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi, dan beliau jelaskan ini riwayatnya banyak dari puluhan sahabat, beliau sebutkan. Dan akidah ini ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, karena untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, di antara membantah firqah Syiah yang mereka mengatakan Mahdi itu dari keturunannya Husain bin Ali. Juga membantah kelompok yang lain dari kelompok-kelompok yang sesat yang mengatakan Mahdi itu tidak ada kecuali Isa. Ada memang riwayat yang menyebutkan la mahdiya illa Isa bin Maryam, tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Ada 3 ilat hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, tapi hadis ini adalah mungkar. Sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Syekh Albani memasukkan dalam kitabnya Silsilah Hadits Adh-Dha'ifah wal Mawdu'ah di juz yang pertama bahwa hadis ini mungkar. Hadis tentang Mahdi ini mutawatir. Kurang lebih diriwayatkan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan, mutawatir. Dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, dan yang lainnya banyak sekali. Dan diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, kalau dikumpulkan ia 36 kitab hadis yang memuat tentang hadis-hadis Imam Mahdi Al-Muntadhar. Meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi kan hadis itu tidak hanya Bukhari dan Muslim. Meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi hadis ini sudah sahih. Sudah sahih. Mutawatir. Wajib untuk diamalkan dan wajib kita untuk mengimani yang berkaitan dengan hadis ini.
yaitu hadis berkaitan dengan Imam Mahdi, dan datangnya nanti akan muncul. Karena banyak orang melihat kondisi yang ada ini mengalami kesulitan, kesusahan, tekanan dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin, akhirnya mereka tiba-tiba mengangkat Imam Mahdi. Nggak bisa. Imam Mahdi ini dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kita baca hadis-hadisnya. Di antara dalil dari sunnah Nabi SAW yang sahih tentang munculnya Al-Mahdi adalah sabda Nabi SAW, yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi yusqihillahu al-ghaith wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa taqthurul masyiyatu wa ta'dumul ummatu ya'ishu sab'an aw thamaniya. Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Artinya di akhir kehidupan umat. Artinya sudah tanda-tanda dekat kiamat ini. Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah. Semakin banyak binatang ternak. Dan pada saat itu umat semakin mulia dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dikatakan sahih dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dari sahabat Abu Hurairah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihu Allah fi lailatin. Al-Mahdi berasal dari ahlul bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Al-Mahdiyu minna ahlul bait yuslihu Allah fi lailatin. Mahdi itu dari kami, berasal dari ahlul bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Maksudnya kata Ibnu Katsir, yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da alam yakun kadzalik. Artinya Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan ilham, membimbingnya setelah sebelum itu bumi ini mengalami kerusakan. Artinya Allah bimbing Mahdi ini untuk memperbaiki bumi ini yang sudah rusak dalam satu malam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu malam diperbaiki bumi ini yang sudah rusak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min waldi Fatimah. Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Artinya dari keturunan Fatimah itu ada dua, bisa dari Hasan, bisa dari Husain. Tapi riwayat-riwayat menjelaskan bahwa itu dari keturunannya Hasan, dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain. Karena riwayatnya banyak ini. Jadi anak Fatimah yang dimaksud adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tadhhabu dunya aw la tanqadi dunya hatta yamlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama ayahnya seperti nama ayahku. Jadi namanya sama.
yuwati'u ismu ismi wasmu abi ismu abi. Dalam Sunan Abu Daud ini. Dan disesuaikan oleh Syekh Albani. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini berkaitan dengan turunnya Isa bin Maryam. Dan Nabi menyebutkan bahwa imam itu dari kalian, maksudnya Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu. Dan Nabi Isa bermakmum kepadanya, kepada Imam Mahdi. Nanti disebutkan bahwa Nabi Isa AS itu turun di Menara Putih di Damaskus. Dan ketika itu waktu turun itu orang-orang sedang sholat subuh dan imamnya Imam Mahdi. Disuruh Nabi Isa untuk maju jadi imam, Nabi Isa nggak mau. Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam itu dari kalian. Menunjukkan bahwa Nabi Isa AS mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa AS itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa syariat baru karena Nabi yang datang. Artinya seperti Nabi Isa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi mengatakan kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, maka dia wajib mengikuti syariatku. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini akan muncul, bukan dibuat-buat. Kita tidak perlu menunggu-nunggu bahwa nanti Imam Mahdi, karena ini berkaitan dengan tanda kiamat. Dan ini akan muncul ketika adanya Dajjal dan juga ketika turunnya Nabi Isa. Dan hidupnya kurang lebih 7 tahun memerintah di sana. Riwayat-riwayat Imam Mahdi ini semuanya sahih dan dimasukkan dalam kitab akidah oleh para ulama. Dan ini riwayatnya sahih meskipun ada sebagian kelompok yang menolak tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Mahdi, tapi riwayatnya cukup bahwa ini riwayatnya mutawatir dan dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, dan mereka menyebutkan bahwa hadis ini mutawatir. Jadi orang-orang yang menolak itulah orang-orang yang ya perlu nggak perlu dibantah, karena mereka ini sudah menyalahi nas dalil tentang tentang adanya Imam Mahdi. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi meskipun tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim secara tafsil, tapi tidak adanya dalam riwayat Bukhari Muslim tidak menunjukkan tidak sah. Karena selain dari Bukhari Muslim diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, kitab yang lainnya, dan riwayatnya sahih mutawatir. Ada riwayat yang dhaif kita nggak pakai. Riwayat yang maudhu kita nggak pakai sebagai hujjah. Kita bicara riwayat yang sahih. Kalau bicara riwayat yang sahih semuanya mutawatir. Jadi tidak mesti bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah itu harus di Bukhari Muslim, tidak mesti. Selama ada riwayat yang lain yang sahih, apakah di riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah atau yang lainnya, wajib kita terima. Ini prinsip dalam kita beragama. Sebab contoh banyak, seperti hadis tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini enggak ada Bukhari Muslim, tidak ada. Ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah.
10 orang yang dijamin masuk surga. Nggak ada dalam kitab Bukhari Muslim. Yang ada dalam kitab-kitab Sunan dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Begitu juga hadis tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Nggak ada di Bukhari Muslim. Tentang nama malaikat Munkar dan Nakir juga tidak ada di Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat penjelasan tentang masalah ini. Jadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita wajib membenarkan semua riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Apakah berkaitan dengan Imam Mahdi maupun yang lainnya, kita wajib untuk mengimani. Ya dasarnya ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya juga dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat 65. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka peristikan dan mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan kepada mereka, dan mereka tunduk dengan tunduknya. Ya, ini yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Kalau ada yang kurang jelas antum mau tanyakan silakan. Untuk kajiannya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan bimbingan bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga pertemuan kita yang singkat dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi pemirsa serta pendengar yang ingin bertanya, yang pertama kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Abdullah di Tanawoliu, Sulawesi, yang bertanya, "Assalamualaikum Ustadz, menyimak ceramah Pak Ustadz tadi, maka Ana ingin bertanya, apakah turunnya Nabi Isa alaihissalam bersamaan dengan kehadiran Imam Mahdi menjelang hari kiamat, dan apa tugas yang mereka emban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan pula bahwa suatu saat menjelang hari kiamat, matahari akan terbit di ufuk barat. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana kehidupan umat yang hidup di kala itu." Dari Bau-Bau di Buton. Silakan Ustaz. Iya. Berkaitan dengan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa dan keluarnya Dajjal, itu hampir bersamaan. Dan nanti ada yang lain lagi. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan berkaitan dengan Dajjal. Baru setelah itu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti kemudian yang lainnya, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini ada di sini. Kalau yang bertanya itu punya kitabnya, menyimak dan juga baca kitabnya, ada di kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti bisa dibaca itu. Itu berurutan. Kalau soal tugasnya Nabi Isa, tugasnya untuk membunuh Dajjal, penjelasan lengkapnya insya Allah kita akan bahas. Poin-poinnya berurutan ini. Insya Allah kita akan bahas. Antum sabar, kita akan bahas satu persatu nantinya. Tentang Dajjal, kemudian tentang Nabi Isa, tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Jadi munculnya Mahdi ini sebagai imam yang ditunggu. Mereka katakan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Muntadhar artinya yang ditunggu oleh orang. Kenapa? Dunia ini sudah mengalami kezaliman yang luar biasa. Dunia ini, semua di permukaan bumi ini kezaliman yang ada. Maka yang terakhir itu ya Dajjal, ya, yang merusak. Kemudian muncul Mahdi. Nah, munculnya Mahdi ini Allah berikan dalam satu malam itu kebaikan alam semesta ini. Yuslihullah fi lailatin, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Dan itu di saat itu juga dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa turun tugasnya untuk membunuh Dajjal. Nah, setelah terbunuh Dajjal, aman sudah dunia ini. Kurang lebih selama 7 tahun. Baru setelah itu nanti akan muncul lagi yang lain, fitnah yang lain lagi, yaitu
Ya'juj wa Ma'juj. Terjadi kerusakan lagi. Dan terus seperti itu. Dan ini semuanya berbicara tentang kekuasaan Allah SWT. Kita wajib untuk mengimaninya. Kita wajib untuk membenarkannya selama riwayat-riwayat itu sahih. Itu kewajiban kita. Silakan yang lain. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali dari Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, di negara kita Indonesia, di berbagai daerah banyak muncul mahdi-mahdi yang mengaku mahdi, kemudian mengajak umat untuk mengikutinya dengan dalih untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, apakah benar mahdi itu memang harus orang Arab atau bagaimana Ustadz? Silahkan. Allah musta'an. Tadi sudah saya jelaskan, hadis-hadisnya jelas bahwa namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW dan keturunan Nabi Muhammad. Kan Nabi mengatakan Al-Mahdiyu min itrati min wali Fatimah. Mahdi itu berasal dari keturunanku. Nabi ini orang Jawa apa orang Sunda? Nabi Muhammad SAW orang Arab. Mahdi dari bangsa Quraisy yang mulia. Jadi Nabi SAW mengatakan Mahdi itu berasal dari keturunanku, keturunan Arab. Min wali Fatimah, dari anaknya Fatimah. Jadi keturunan Nabi SAW. Dan namanya Nabi juga mengatakan bahwa rajulun min ahli baiti yuwati'u ismu ismi. Bahwa Imam Mahdi itu laki-laki dari keturunanku, dari ahlul bait. Namanya sama seperti namaku. Namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi apa yang muncul itu semuanya bukannya Mahdi, itu Dajjal itu. Kadzab, tukang dusta semuanya itu. Itu para pembohong. Yang muncul-muncul itu Mahdi-Mahdi yang ada itu semua para pembohong. Kadzab. Karena dia akan muncul nanti di akhir zaman gitu. Nah, yang lain silakan. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana? Dengan ibunya di Papua. Pak Ustadz, saya mau minta saran dari Pak Ustadz. Saya baru belajar tauhid, tapi di sini buku-bukunya Pak Ustadz itu tidak ada. Maksudnya saya harus mulai belajar dari mana? Sedangkan saya cari-cari bukunya Pak Ustadz tidak ada. Begitu. Maksudnya saya minta sarannya Pak Ustadz, harus mulainya belajar dari mana begitu Pak Ustadz? Saya cuma nonton. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa disimak oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Menyimak buku ini karena mungkin belum sampai penjualan buku ini ke tempat sana atau yang lainnya. Jadi usaha tetap dengarkan aja Radio Roja ini atau TV Rojanya supaya Ibu paham tentang apa yang disampaikan. Kan banyak juga materi yang lain yang bermanfaat yang Ibu bisa dengarkan. Tapi kalau ada bukunya itu lebih baik karena kita bisa menyimak bukunya itu. Ya usaha untuk cari, sekarang mudah kok untuk mencarinya. Karena dengan kita baca itu banyak manfaatnya. Gitu. Silakan yang lain. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Kami sampaikan kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, kami mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kembali kami angkat telepon yang kedua, silahkan. Halo. Halo. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Iya, saya mau tanya Ustadz, dari Irfan di Pasar Bo. Silakan Pak. Ya, ini kan jalurnya Imam Mahdi ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jalurnya ini jelas sekali atau kita hanya bisa menduga-duga ya? Sudah Pak, cukup seperti itu pertanyaannya? Iya, itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Iya. Imam Mahdi hadisnya mutawatir.
dan jalurnya jelas, dan akan muncul nanti di akhir zaman, dan orang tahu bahwa dia Imam Mahdi. Orang mengetahui. Dan antara cirinya kan sudah disebutkan bahwa dahinya lebar dan hidungnya mancung, dan orang akan mengetahui dia. Umat ini akan tahu bahwa dia itu Imam Mahdi, diakui oleh umat karena dia sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin nggak diakui oleh rakyatnya? Nggak mungkin. Dia seorang pemimpin, dia diakui oleh semua orang bahwa dia adalah Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kita nggak usah ragu karena riwayatnya semuanya sahih, mutawatir. Soal nanti bagaimana, kita nggak urus di kekuasaan Allah. Dia akan muncul di akhir zaman, Nabi menyampaikan dengan benar, dan nanti akan diakui oleh semua orang bahwa dia Imam Mahdi. Semua akan mengetahui itu karena dia sebagai imam sholat, dan orang semua mengikuti, hatta Nabi Isa mengikuti Imam Mahdi. Jadi orang sudah tahu bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Kita nggak usah pikirkan yang akan datang, pokoknya kita imani, kewajiban kita mengimani. Silakan yang lain. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk penelpon yang ketiga. Halo. 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 Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Dari Filiana di Situbondo. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ini Ustadz, apakah waktu itu kala itu Imam Mahdi datang, apakah ini umat Islam yang mengikuti ajaran sunnah apa semakin banyak atau semakin mengurangi Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Iya. Orang yang mengikuti Imam Mahdi jelas mengikuti sunnah Nabi SAW, karena dia akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kan setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Setiap 100 tahun di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan akan ada mujaddid, orang yang memperbaiki agama ini. Agama tetap, tapi ada hal-hal yang dimasukkan ke dalam agama Islam ini, diperbaiki. Maka setiap 100 tahun itu ada. Di abad pertama ada, di abad pertama Umar bin Abdul Aziz, di abad kedua ada banyak imam ahli hadis, abad ketiga ada terus, abad ke-12 Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya. Enggak mesti satu, bisa dua, bisa tiga mujaddid itu. Nah, untuk akhir zaman ini adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Artinya membawa sunnah Nabi SAW, mengajak orang kepada sunnah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak orang untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Ini Imam Mahdi. Dan dia pada zaman itu makmur semuanya. Semuanya makmur dan adil, keadilan yang ada. Dan orang mengalami harta itu limpah ruah sudah. Dan mendapatkan kesenangan mereka, kebahagiaan di zaman itu. Tapi ini hanya 7 tahun. Setelah itu timbul fitnah lagi. Di 7 tahun Imam Mahdi itu seperti disebutkan dalam hadis Nabi, setelah itu terjadi fitnah lagi, munculnya Ya'juj wa Ma'juj yang membunuh manusia. Ini sudah kekuasaan Allah, ini sudah kehendak Allah, kita wajib mengimani. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang saya sampaikan tadi dalam muqaddimah, kita berusaha untuk mengamalkannya. Nanti antum lihat lagi. Dan kita dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita jangan gelisah, jangan risau, karena antum jangan mengikuti berita, karena kalau mengikuti berita tambah takut. Berita ini yang ada ini di sosmed ini macam-macam sudah. Banyak orang tambah takut, ada berita ini, berita ini. Antum lebih banyak sekarang ini fokus baca Al-Quran, baca hadis Nabi, mengamalkan, bagi laki-laki ke masjid, zikir, ibadah, laksanakan amal-amal soleh. Karena ketika terjadi fitnah, Nabi suruh banyakkan amal soleh. Perhatikan, ketika terjadi fitnah, Nabi bukan suruh dengar berita, Nabi suruh membanyakkan amal soleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang riwayatkan Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh, karena fitnah-fitnah ini bagaikan potongan malam yang gelap. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi dia kafir. Menjual agamanya sedikit dari dunia. Karena orang mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, agama dijual oleh dia untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan, dan agama dijual oleh dia. Dan ini sudah terjadi yang seperti ini. Maka yang Nabi suruh kepada kita semuanya melakukan amal-amal soleh. Amal soleh ya Al-Quran dan Sunnah, artinya mengikuti Quran dan Sunnah. Amal-amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan ittiba, bukan amal-amal yang bid'ah, bukan. Dan amal pokoknya dari amal-amal soleh pokoknya apa? Salat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, kata Nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian salat. Tegakkan salat ini, yang 5 waktunya, yang rawatibnya, yang sunnah-sunnahnya. Bangun tengah malam doa kepada Allah agar Allah mengangkat wabah ini. Doa terus kepada Allah. Kan kata Nabi, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat sudah yang wajib, salat malam. Bangun kaum muslimin salat malam. Jangan takut dengan kondisi yang ada. Jangan ketakutan, jangan. Sekarang ketakutannya luar biasa. Bukan hanya orang awam yang takut. Penuntut ilmu takut. Para dai juga takut. Ustadznya takut ke masjid. Ya gimana? Gak boleh takut. Gitu. Apalagi ada berita lagi, ada orang ditusuk, tambah takut lagi ustadznya. Tambah gak keluar lagi. Mesti gak begitu. Orang beriman hadapi ujian ini dengan tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah nggak akan kenakan kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Itu yakin tuh. Itu nas Al-Quran dan hadis Nabi sahih. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari semua keburukan, semua kejahatan, dan juga dari berbagai macam wabah. Dan mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Taala. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.